Pada yang terhormat, Bapak Wahyu Purbosantoso, selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme. Perkenalkan Pak, nama saya Bella Crescentia Sebayang dari kelas MJ209. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat salah satu topik yang berkaitan dengan mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu self-concept atau konsep diri. Konsep diri atau self-concept pada presentasi kali ini saya akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama pengertian dan komponen konsep diri, baru yang kedua faktor yang mempengaruhi dan jenis konsep diri, yang ketiga ada pembentukan dan keterbukaan konsep diri, yang keempat ada peranan self-concept, dan yang terakhir ada kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Konsep diri itu sendiri yaitu pemahaman individu tentang diri kita sendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai estetika dan pandangan humanistik yang menekankan kebebasan, kreativitas, dan kemampuan individu untuk menciptakan makna dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, self-concept itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Nah, saya mengangkat 2 pengertian menurut pendapat ahli. Yang pertama itu ada Stuart dan Sundon yang mengungkapkan bahwa self-concept atau konsep diri itu yaitu segala pikiran, keyakinan, atau kepercayaan yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri sehingga mempengaruhi hubungan dirinya dengan individu lain. Ya, pendapat ahli yang kedua dari Cooley ya yang menyebutkan bahwa self concept itu adalah looking glass self atau cermin diri. Apa-apa saja komponen dari konsep diri? Yang pertama ada komponen perseptual. Komponen perseptual itu yaitu pengetahuan individu tentang memandang atau menilai keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik atau bisa disebut dengan physical self-concept. Contohnya, ketika kita melihat seseorang itu ganteng atau cantik. Nah, ganteng itu disebut jika hidungnya itu mancung atau cantik itu jika kulitnya itu putih. Nah, seperti itulah konsep diri terkait dengan bagaimana cara orang lain menilai individu lain. Baru yang kedua ada komponen konseptual, yaitu pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya. Di konsep ini disebut juga dengan psychological self-concept, yaitu percaya diri, kemandirian dan kejujuran. Dan yang terakhir ada komponen attitudinal, yaitu sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kembangan, rasa malu, dan harga diri. Ini disebut dengan attitude self-concept. Nah, komponen lainnya yaitu ada komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif itu sendiri sering disebut dengan citra diri atau self-image, dan yang kedua itu ada komponen afektif yang biasa kita sebut dengan harga diri, yaitu self-esteem. Nah, faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu faktor orang lain atau kelompok tertentu. Apa yang dimaksud dengan faktor orang lain? Contohnya, ketika kita mendapat pujian dari orang lain atau kritikan dari orang lain atau masukan dari orang lain, itu secara tidak langsung akan membuat diri kita memiliki suatu konsep. Contohnya ketika kita mendapat kritikan yang positif. Nah, jika kita memiliki konsep diri yang positif, maka kita akan menganggap kritikan yang positif, kritikan dari orang lain itu untuk membangun kita, bukan sebaliknya. Dan faktor orang lain atau kelompok tertentu di sini itu contohnya seperti kelompok elit. Jika kita bergabung dengan salah satu kelompok elit terkemuka di Indonesia, nah itu akan secara tidak langsung mempengaruhi konsep diri kita. Kita akan menganggap diri kita ketika bergabung dengan kelompok tersebut, kita akan menjadi salah satu orang yang elit di Indonesia, seperti itu. Faktor yang sebagian besar mempengaruhi konsep diri adalah bukan semua orang yang mempengaruhi kita, tapi orang yang terdekat, yaitu
Contohnya keluarga, teman, atau rekan kerja, sahabat, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan significant others. Di ilustrasi gambar ini saya mencontohkan ada 3 orang yang sedang mengkritik anak laki-laki tersebut. Di sini dilihat anak laki-laki ini, konsep diri dari anak laki-laki tersebut dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Dalam hal ini bisa jadi kawan satu universitasnya, kawan kelompok lingkungan sekitarnya, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis konsep diri. Jenis konsep diri itu sendiri terbagi atas konsep diri itu adalah ketika individu akan mengembangkan sifat percaya diri, harga diri, dan memiliki kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri. Ciri-cirinya, kita akan merasa yakin akan kemampuan dalam menghadapi suatu masalah. Nah, seperti apa nih contoh-contoh orang yang memiliki konsep diri positif? Dia optimis, percaya diri, profesional, rendah hati, peduli, serta kreatif. Konsep diri negatif. Konsep diri negatif itu ketika individu akan mengembangkan sifat-sifat tidak mampu, rendah diri, menyebabkan penyesuaian diri kurang baik, dan cenderung merasa tidak disenangi dan menganggap orang lain itu sebagai saingan. Nah, contoh konsep diri yang negatif itu seperti apa? Kebalikan dari contoh konsep diri positif. Berarti dia tidak percaya diri, dia pesimis, dia tidak profesional, dia sombong, dia tidak peduli atau apatis, dan dia tidak kreatif. Yang ketiga ada pembentukan konsep diri. Pembentukan konsep diri. Yang pertama definisi. Konsep diri itu bukan suatu konsep yang merupakan bawaan sejak lahir. Nah, apa yang melatar belakangi konsep diri itu bukan suatu konsep bawaan sejak lahir, itu karena konsep diri itu sendiri terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya sejak dia kecil. Nah, konsep diri itu akan terbentuk pertama kali ketika kita lahir, kemudian akan berkembang mengikuti perkembangan hidup kita, mulai kita lahir, anak-anak, teenager, hingga dewasa. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya akan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Contohnya, ketika kita masih anak-anak, mungkin kita hidup di lingkungan orang-orang yang negatif. Tentu, secara tidak langsung kita bisa jadi memiliki konsep diri yang negatif pula. Namun, ketika seiring bertambahnya usia, kita punya circle, kita punya pergaulan orang-orang yang sudah uh, orang-orang yang lebih baik. Nah, secara tidak langsung juga konsep diri kita akan menjadi yang lebih positif dan akan berubah dari yang negatif menjadi positif dikarenakan adanya perubahan atau perkembangan dari latar belakang hidup kita. Yang keempat ada keterbukaan konsep diri. Keterbukaan dan kesadaran diri. Apa yang dimaksud dengan keterbukaan atau self disclosure, yaitu adalah proses individu mengungkapkan informasi tentang dirinya kepada orang lain. Jadi kita itu terbuka, diri kita itu seperti apa, kita memiliki sifat dan karakter seperti apa, jadi kita terbuka dengan orang lain. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kita sadar nih, uh, kita sadar dan kita paham, kita kenal dengan diri kita, mm, kita punya nilai-nilai yang memang sudah kita pegang sejak kita masih anak-anak. Nah, itu akan terus kita pegang. Contohnya nilai yang pantang menyerah dan terus berjuang. Nah, itu dengan secara langsung karena kita sadar kita punya nilai itu, ya kita akan pegang nilai itu sebagai salah satu konsep diri yang positif. Baru kesadaran diri atau awareness itu akan membantu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, serta mengetahui siapa kita dan apa tujuan kita, apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, tingkat keterbukaan atau self disclosure dan kesadaran diri dapat diungkapkan dengan model Johari Window. Nah, peranan dari self concept, apa manfaatnya?
Yang pertama, kita dapat memaksimalkan potensi diri. Individu yang akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, pastinya akan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Terus yang kedua, manfaatnya kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Seseorang memiliki individu dengan self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Jadi ketika dia yakin akan suatu tujuannya yang realistis, ya dia pasti akan menggapai tujuannya yang dia inginkan. Baru yang ketiga adalah menghindari self-sabotaging behavior. Jika kita memiliki self-concept yang positif, tentu akan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa diri kita dapat mampu mendapatkan apa yang kita inginkan dan dituju. Sehingga kita tidak dapat disabotase oleh perilaku orang-orang negatif di sekitar kita. Dan yang terakhir itu mampu mengukur kemampuan kita. Self-concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh kita dapat keluar dari zona nyaman kita dan dapat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Yang pertama, konsep diri bertindak sebagai kerangka acuan dalam perilaku seseorang. Jika seseorang memiliki konsep diri positif, maka mereka akan cenderung bertindak sesuai dengan citra diri positif mereka. Jadi di sini konsep diri akan bertindak untuk mengarahkan perilaku kita. Jika kita memiliki konsep diri yang negatif, otomatis pula kita akan bertindak dengan citra diri yang negatif. Kita pesimis, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Yang kedua, akan mempengaruhi pilihan kita. Konsep diri juga berperan dalam membantu individu untuk membuat pilihan. Misalnya, seseorang dengan konsep diri yang kuat mungkin memilih untuk mengejar karir yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini, jika kita memiliki konsep diri yang tidak kuat, maka sebaliknya kita tidak akan optimis, kita tidak akan tahu apa pilihan kita, dan tentunya uh, konsep diri yang terbentuk tadi akan mempengaruhi pilihan kita ke yang negatif pula. Membentuk interaksi sosial. Membentuk interaksi sosial di sini, konsep diri dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, ketika kita memiliki konsep diri yang positif, kita akan lebih ceria, ramah, santun dibanding orang yang memiliki konsep diri yang negatif. Nah, orang yang memiliki konsep diri negatif akan membentuk bagaimana dirinya berinteraksi sosial terhadap orang lain dengan tidak ramah, dengan tidak santun, iri, sombong, dan lain sebagainya. Baru yang keempat ada mempengaruhi reaksi terhadap situasi. Konsep diri juga dapat mempengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Misalnya, individu dengan konsep diri positif cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tantangan. Hal ini berbeda dengan individu yang memiliki konsep diri yang negatif. Mereka akan lebih cenderung gampang stres dan tidak tahan terhadap tantangan. Mereka akan mengambil jalan pintas dengan hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana peranan dari konsep diri terhadap perilaku? Konsep diri terhadap perilaku itu berperan dalam menentukan perilaku individu. Ini mirip dengan yang pertama, ketika konsep diri itu bertindak sebagai kerangka acuan, otomatis kita juga akan memiliki pedoman, memiliki guideline dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, Pak.